selalu ada di saat yang lain tak ada, dan Kau yang peduli di saat ku terjatuh. Rasanya ku tak sanggup lagi untuk menjalani hidup, tapi tangan-Mu yang mengangkat aku dari bahaya. Kau Bapa yang setia di saat yang lain pergi menjauh, Kau dekat, Kau menolong di dalam lembah maut, Kau selalu ada. Shalom, selamat pagi, salam sejahtera Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Kristus Yesus. Selamat bertemu kembali dalam Sapaan Teduh GBKP Klasis Jakarta Kalimantan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi sapaan bagi kita semuanya, mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa yang di surga, Bapa di dalam nama Kristus Yesus, kami sungguh bersyukur di pagi hari ini, karena kami tetap boleh merasakan bagaimana penyertaan-Mu sepanjang kehidupan kami, khusus dari tadi malam hingga saat ini. Terima kasih Tuhan, pada saat ini juga kami masih diperkenankan untuk kembali mendengarkan firman-Mu, agar semakin jelas bagi kami anak-anak-Mu apa yang harus kami lakukan di dalam kehidupan ini. Oleh karena itu Bapa, berfirmanlah, di dalam nama Kristus Yesus kami sudah siap mendengarkannya. Amin. Kitab Markus pasal 1 ayat 27 sampai 28 yang menjadi sapaan teduh kita pada hari ini. Markus 1 ayat 27 sampai 28, firman Tuhan berkata, mereka semua takjub sehingga mereka memperbincangkannya. Katanya, apa ini? Suatu ajaran baru. Ia berkata-kata dengan kuasa. Roh-roh jahat pun diperintahnya dan mereka taat kepadanya. Lalu tersebarlah dengan cepat kabar tentang Dia ke segala penjuru di seluruh Galilea. Ya, demikian yang menjadi sapaan teduh kita pada pagi hari ini. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, rata-rata di antara kita pasti memiliki seseorang ataupun kelompok yang menjadi idola kita, yang mana kita kagum dan takjub terhadap mereka. Kenapa kita bisa kagum atau takjub dengan mereka? Itu bisa dilatar belakangi dengan berbagai alasan. Bisa jadi karena kebaikannya, bisa jadi karena kehebatannya, keterampilannya, ketenarannya, atau karena hal-hal yang lain. Dan pada biasanya juga ketika kita memiliki rasa kagum dan takjub yang begitu besar terhadap seseorang ataupun kelompok, kita ingin punya kesempatan mengenalnya lebih dekat. Bahkan ada juga yang sampai meniru apa yang dilakukan oleh orang yang dikaguminya tersebut. Teks sapaan teduh kita pada hari ini menceritakan orang-orang Kapernaum yang terkagum-kagum, yang takjub terhadap Yesus Tuhan kita. Kalau kita lihat teks kita secara keseluruhan, ada 2 kali teks menjelaskan bagaimana orang-orang di Kapernaum takjub akan apa yang dilakukan oleh Yesus. Yang pertama, mereka kagum atas pengajaran yang disampaikan oleh Yesus Kristus. Mereka merasa bahwa apa yang disampaikan oleh Yesus Kristus itu memiliki kuasa dan tidak sama seperti ahli-ahli Taurat. Itu bisa kita lihat di ayat 22. Lalu takjubnya yang kedua kepada Yesus itu bisa kita lihat yang menjadi ayat sapaan teduh kita.
Bagaimana orang-orang di Kapernaum tidak hanya takjub dengan pengajaran Yesus yang penuh kuasa, tapi juga pelayanan yang dilakukannya. Pelayanan Yesus yang penuh kuasa sehingga roh jahat pun tunduk kepadanya. Rasa takjub orang-orang pada saat itu akhirnya membuat mereka bertanya-tanya, apa ini? Suatu ajaran baru. Ya, mereka menganggap apa yang dilakukan Yesus itu sesuatu hal yang baru, berbeda dengan kebiasaan-kebiasaan mereka ataupun pengalaman-pengalaman yang pernah sudah mereka jalani. Mereka merasakan bagaimana ketika Yesus berkata-kata saja ada kuasa dalam kata-katanya. Bahkan ketika Yesus menghardik roh jahat itu pun tunduk kepadanya. Sehingga kita tidak heran Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih. Berita ini tentang apa yang dilakukan oleh Yesus Kristus itu tersebar pada saat itu ke seluruh Galilea. Akhirnya banyak orang yang berbondong-bondong untuk mendengarkan pengajaran Kristus dan juga untuk menerima pemulihan, untuk bisa disembuhkan. Begitulah viralnya Yesus Kristus pada saat itu. Namun yang menjadi pertanyaan, kita tidak tahu, sebab tidak ada terlalu dijelaskan di teks kita, apakah rasa takjub, rasa kagum yang dimiliki oleh orang-orang Kapernaum dan banyak orang pada saat itu juga berbanding lurus dengan dia terus mau belajar firman Tuhan, mau menerima Yesus dalam kehidupannya, bahkan mengikutkan apa yang diperintahkan Yesus dalam kehidupannya. Ya, pertanyaan ini juga sampai kepada kita pada saat ini. Saya yakin dan percaya, kita selaku anak-anak Tuhan, orang Kristen, pasti kagum, pasti takjub dengan Yesus Kristus Tuhan kita. Tapi yang menjadi pertanyaan, apakah rasa kagum, rasa takjub yang kita miliki kepada Tuhan kita Yesus itu juga dibarengi dengan ketaatan kita, kesetiaan kita kepadanya dengan menjalankan firman-Nya? Ya, itulah yang menjadi bahan perenungan kita pada hari ini. Bapak, Ibu, Saudara-saudara terkasih, hari ini kita mau diajak coba jujur mengevaluasi diri kita. Kekristenan yang bagaimana yang sudah selama ini kita jalani? Apakah kekristenan yang sekedar terjebak akan rasa kagum kepada Yesus, namun sama sekali tidak mau tahu dan mengenal Yesus itu lebih dalam lagi? Atau hanya sebatas kerohanian yang takjub kepada Kristus, tapi tidak mau menaatinya? Ya, hari ini firman Tuhan mau mengajak kita semuanya, mau mengingatkan kita semuanya, jemaat Tuhan yang terkasih, agar rasa takjub yang kita miliki kepada Kristus Tuhan kita, yang luar biasa itu, yang penuh kuasa, yang kehadirannya selalu membawa pembaharuan dalam kehidupan kita, yang kuasanya mampu mengubahkan hidup kita lebih baik lagi, menjauhkan kita dari segala kuasa-kuasa kegelapan, roh-roh jahat atau dosa sekalipun. Kita mau diajak, jangan hanya sebatas kagum, jangan hanya sebatas haleluya setelah itu halelupa. Tapi hari ini kita mau berkomitmen selaku anak-anak Tuhan. Rasa takjub kita kepada Tuhan itu juga kita mau barengi dengan ketaatan kita kepadanya. Dengan kita mau mengenal Dia lebih dalam lagi, lebih tahu tentang firman-Nya, apa yang menjadi kehendaknya dalam kehidupan kita. Dan itu teraplikasi lewat kehidupan kita, lewat keseharian kita, lewat perbuatan kita, lewat perkataan kita, lewat apapun yang ada dalam diri kita. Terlihat Allah yang luar biasa itu. Ya, sekali lagi firman Tuhan pada hari ini mengingatkan kita, menegur kita, memotivasi kita anak-anak Tuhan. Jangan hanya sebatas mengagumi Tuhan kita, jangan hanya sebatas takjub akan Tuhan kita, tapi mari bangun terus relasi kita dengan Tuhan kita dalam persekutuan kita, dalam doa kita, dalam perenungan-perenungan firman Tuhan yang kita lakukan. Sehingga akhirnya melalui kehidupan kita, orang-orang di luar sana juga bisa takjub kepada Yesus Kristus Tuhan kita. Kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih karena kami sudah mendengarkan firman-Mu. Luar biasa firman-Mu mengingatkan kami bahwa Engkau Allah kami, Yesus kami yang begitu luar biasa, yang penuh kuasa, yang
kehadiran-Mu mampu membawa perubahan bagi kehidupan kami, menghancurkan segala yang tidak baik, yang tidak benar dalam kehidupan kami. Oleh karena itu Bapa, tolong kami untuk terus hidup di dalam Engkau, terus takjub akan Engkau, dan itu terlihat dari keseharian kami. Terima kasih Bapa. Pada kesempatan ini juga kami mengangkatkan syafaat kami bagi seluruh orang tua kami, baik pendeta-pendeta kami yang sudah pensiunan dan seluruh pertua diaken kami yang emeritus. Kami sungguh bersyukur Bapa buat kehidupan mereka, buat kehadiran mereka di tengah-tengah gerejamu GBKP ini, yang mana selama ini Tuhan mereka selaku alat-alat Tuhan yang terus melakukan pelayanan kepada jemaat-Mu, yang terus membawa jemaat-Mu hidup di dalam Engkau. Oleh karena itu Bapa, kami percaya di masa-masa kehidupannya saat ini, tetaplah Tuhan berikan mereka kekuatan, berikanlah kesehatan, sukacita, sehingga harapan kami kehadiran mereka tetap menjadi berkat bagi seluruh jemaat-Mu. Berkati keluarga mereka bersama dengan Nora, Naras, dan juga anak-anak. Cukupkan segala kebutuhan-kebutuhan mereka Bapa, sehingga mereka tetap mampu hanya selalu memuji dan menyembah Engkau Tuhan Allah kami. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa buat seluruh kami anak-anak Tuhan yang mengikuti sapaan teduh pada hari ini. Apapun Tuhan situasi kehidupan kami, baik dalam sukacita ataupun sedang dalam pergumulan, dalam duka cita, mari tolong kami Tuhan, agar kami tetap setia hanya di dalam Engkau. Kuatkan kami Tuhan, sehingga kehidupan kami tetap menjadi garam dan terang dunia. Oleh karena itu Bapa, tetap kiranya kuasai kehidupan kami, mampukan kami mengertikan firman-Mu, sehingga pada hari ini juga kehidupan kami tetap menjadi berkat. Ini doa kami Tuhan, yang kami panjatkan di dalam nama Kristus Yesus Tuhan kami yang hidup, yang sudah mengajari kami dalam doa Bapa kami, bersama-sama kita mengucapkannya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Kristus Yesus. Tetap jaga kesehatan, Tuhan Yesus memberkati.